Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman buah tabu lampot. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips ya bagaimana tanaman kelengkeng tabu lampot yang kita tanam itu berbuah sepanjang tahun tanpa henti walaupun dalam kondisi cuaca ekstrim seperti di musim hujan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan proses cara perawatannya. Baik itu sebelum berbuah dan juga setelah pasca pemanenan. Nah, bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video ini. Baik sahabat pencinta tanaman buah tabu lampot, nah inilah salah satu lengkeng tabu lampot yang saya tanam hampir sekitar sudah 3 tahun di dalam media tabu lampot ini. Dan sejak proses penanaman, tanaman lengkeng ini tak pernah pun berhenti berbuah, akan terus menyusul berbuah sepanjang tahun. Untuk menghasilkan tanaman buah tabu lampot agar selalu berbuah dan tak pernah berhenti berbuah, nah di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam proses perawatan. Yang pertama itu adalah proses pemangkasan, yang mana proses pemangkasan ini juga sudah banyak saya ulas di video-video saya sebelumnya, yaitu teknik pemangkasan pada tanaman pohon lengkeng ini. Karena proses pembuahan lengkeng itu bukan seperti tanaman durian ataupun tanaman-tanaman duku, karena tanaman lengkeng ini hampir mirip dengan tanaman mangga, jeruk, yang mana proses pembuahan itu terjadi di pucuk. Nah, di sini perlu kita lakukan proses pemangkasan yang ideal supaya menghasilkan percabangan yang banyak yang nantinya menghasilkan buah. Nah, yang kedua, proses pemberian nutrisi. Nah, sebaiknya untuk nutrisi yang kita berikan pada media tabu lampot ini, baiknya gunakanlah nutrisi lebih banyak organik, atau minimal sahabat tani bisa menggunakan sampai 70% bahan organik, dan untuk sisanya bisa Anda kombinasikan dengan bahan-bahan pupuk kimia sintetis seperti yang fast respon, contohnya pupuk MKP ataupun KNO3. Nah, selain proses pemberian nutrisi yang terjadwal, langkah yang terakhir yaitu pasca pemanenan. Nah, saat kita melakukan proses pemanenan, hal yang perlu kita perhatikan itu juga adalah cara memanen tanaman lengkeng. Nah, di sini saya akan memberikan teknik dan cara pemanenannya supaya tanaman lengkeng kita dapat berbuah kembali. Di sini sahabat tani perlu lakukan yaitu jangan memotong atau mengambil bakal buah saja dari pohon, tapi salah satu yang kita harus lakukan adalah dengan cara memotong dengan tangkai seperti ini. Nah, oke, jadi kita akan potong. Nah, kita potong seperti ini. Jadi sebenarnya buahnya ini banyak, kemarin cuma dipetik satu-satu, jadi sekarang kita potong lagi supaya nantinya akan menghasilkan buah. Kita lihat daging buah dari lengkeng kita ini. Mantap, Nah, manis dagingnya banget. sangat tebal dan manis. Nah, bisa kita lihat ini jenis lengkeng Diamond River. Nah, ini dagingnya, bijinya kempes. Nah, ini sahabat tani, dagingnya tebal. Aduh, ini daging buahnya sangat tebal ya, biji sangat kempes. Seperti ini kita lihat dalam. Nah, ini daging. Hore, dapat. Ya. Nah, ini sangat manis sekali. Bagaimana rasanya? Mantap. Nah, ini bijinya sahabat tani sangat tipis ya. Jadi kadang di sini karena ini pendek, jadi orang biasanya memetik satu-satu. Jadi ini salah, teknik yang salah dalam proses pemanenan lengkeng. Jadi seharusnya lengkeng itu dipanen harus dipotong dengan pucuknya. Nah, setelah proses pemanenan yang sudah kita lakukan pada tanaman lengkeng ini, nah perawatan setelah pasca pemanenan yang perlu kita lakukan adalah pemberian nutrisi. Nah, di sini saya memberikan pemberian nutrisi kombinasi pupuk organik cair buatan sendiri, dan juga nanti saya kombinasikan dengan bahan pupuk organik cair pabrikan. Nah, nanti kita akan kocorkan di sekitaran batangnya
Karena ini saya tutup dalam kondisi musim hujan supaya nantinya tanaman lengkeng ini kembali berbuah lebat. Nah, contoh yang saya sudah lakukan sebelumnya pada tanaman lengkeng saya juga yang sehabis panen yang ada di samping sisinya. Nah, ini sebelumnya kita panen di sini, sekarang kembali lagi tunas yang keluar itu akan kembali mengeluarkan buah. Nah, ini contoh juga yang baru dipanen. Nah, ini yang baru dipanen pucuknya ini nanti akan keluar lagi tunas-tunas muda baru. Jadi hampir semua pucuk-pucuk tanaman lengkeng ini akan menghasilkan buah setelah kita lakukan proses pemanenan. Nah, saya perlihatkan lagi tanaman lengkeng saya juga yang lainnya, jenis tanaman lengkeng tabu lampot. Nah, ini juga tanaman lengkeng tabu lampot kita sekarang sudah mulai lagi keluar buah. Ya, ini kita lihat bakal-bakal bunganya, dan ini yang kemarin di sini yang habis dipotong pucuk ini sudah kita lakukan proses pemanenan. Jadi seperti itulah secara kontinu tanaman lengkeng ini menghasilkan buah. Jadi tanaman lengkeng ini memang salah satu tanaman yang dapat berbuah sepanjang tahun tanpa henti asal proses perawatan yang kita lakukan secara konsisten. Nah, ini juga kita lihat bakal-bakal bunga sudah mulai bermekaran lagi, dan di atasnya sana sudah ada lagi bakal-bakal buah yang sudah siap nanti kita panen. Nah, ini bakal-bakal buahnya masih ada di atas. Nah, ini juga yang di sisi sampingnya yang baru saja kita panen sekarang kembali mengeluarkan tunas-tunas muda baru. Setelah daun ini tua, nantinya akan diikuti dengan bersamaan keluarnya buah. Saya akan lakukan dulu proses pemupukan lanjutan tanaman lengkeng kita yang baru saja kita panen, dan saya akan perlihatkan bahan pupuk organik yang saya gunakan. Seperti tanaman lengkeng kita juga ini yang baru panen. Ini buahnya ini juga berbuah terus sepanjang tahun. Nah, inilah POC buatan saya sendiri dari sisa-sisa limbah dapur dan sisa-sisa kulit buah. Kita lihat POC-nya sudah menumbuhkan juga, kami amati ini jamur-jamur jakaba yang tanpa sengaja tumbuh dengan sendirinya seperti ini. Nah, ini jadi kita lihat kualitasnya tak ada bau sama sekali pun, jadi aman digunakan untuk tanaman. Nah, ini sisa-sisa kulit buah warnanya hitam, dan ini tinggal kita ambil saja dengan perbandingan 1:10 ya, 1 liter bahan POC, kemudian nanti kita tambahkan air secukupnya sampai penuh. Nah, tinggal kita kocorkan ke media tabu lampetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini prosesnya teman-teman bisa ulangi 10 hari sampai 2 minggu sekali. Nah, seperti itu saja. Jadi ini juga sebagai pengganti penyiraman pada tanaman lengkeng kita. Makanya saya tutup di sini supaya tidak terkena hujan secara langsung. Nah, ini juga kita siramkan. Baik, demikianlah informasi video kali ini, proses perawatan tanaman lengkeng sampai menghasilkan buah dan terus berbuah. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan sahabat berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman buah tabu lampot.